selamat siang dan salam sejahtera. Tapi Bun, Ya Bun. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita mengadakan acara diseminasi budaya positif oleh rekan-rekan guru penggerak yang meliputi pertama yaitu adalah acara doa. Sebelumnya menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu, kemudian doa sambutan oleh Kepala SMP Negeri 2 Kenapa atau yang mewakili, kemudian acara inti yaitu diseminasi itu sendiri. Baik, mengingat waktu, mungkin yang pertama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Lampung Selatan terlebih dahulu. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Acara doa dalam hal ini yang akan diimami oleh Bapak I. Budi Dharma, kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya memimpin doa kali ini akan dilaksanakan dengan doa menurut agama Hindu, kemudian Bapak Ibu yang beragama lain agar menyesuaikan. Baik, mari kita bersama-sama untuk ambil sikap asana. Baik. Om Prasada Siti Sarira Siwa
Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Dharma. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 2 Ketapang yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Ibu Dharma selaku Wakil Kepala Sekolah karena beliau hari ini berhalangan hadir. Untuk Bapak Ibu Dharma, saya persilakan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh ketiga CGP yaitu Ibu Nimade Dewi Sutami, Ibu Erni Hana Nariat, dan Ibu Ni Ketut Sukerti. Kepada Bapak Ibu Dharma saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Eka yang selaku pemandu acara dalam acara pada pagi menjelang siang hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Pertama, izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan hari ini, di mana bahwasanya untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah, namun beliau hari ini masih melaksanakan kontrol di rumah sakit. Ya, kita semua berharap agar beliau cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul kembali bersama kita untuk melaksanakan tugas seperti biasanya. Jadi dalam hal ini izinkanlah saya mewakili Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata sambutan. Namun sebelumnya tidak lupa saya awali terlebih dulu dengan salam hormat Om Swastiastu. Untuk saudara saya yang beragama Muslim, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun, Ya pun. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Ketapang, juga yang saya hormati ibu-ibu, ya, jadi ibu-ibu calon guru penggerak, di mana dalam kesempatan pada kegiatan hari ini ada 3 calon guru penggerak. Yang pertama ada Bu Nimade Dewi Sutami, SPD MM ya. Kemudian yang kedua ada Bu Ketut Sukerti, SPD. Kemudian ada Bu Erni Anaradia, SPD. Nah, mudah-mudahan nanti MM-nya tidak lama lagi ya Bu ya. Jadi kami berdoa mudah-mudahan artinya semua guru nanti yang ada di SMP Negeri 2 Ketapang ini untuk kualifikasi pendidikannya nanti semuanya S2, minimal S2. Harapannya seperti itu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit kata sambutan. Pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada Ibu Dewi, Ibu Hana, Ibu Keti, di mana Ibu selaku guru di SMP 2 Ketapang ini berhasil artinya lulus dalam seleksi untuk program pendidikan guru penggerak. Jadi dari sekian banyak calon guru penggerak yang melaksanakan atau yang mengikuti seleksi, Ibu salah satunya dari 3 orang ini terpilih artinya di SMP Negeri 2 Ketapang ini. Jadi saya secara pribadi sangat bangga sekali, ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan semua guru bisa mengikuti jejak daripada Bu Dewi, Bu Hana, kemudian Bu Kerti, supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa melakukan sebuah perubahan di dalam sekolah kita. Paling tidak minimal kita melakukan perubahan hal yang kecil di dalam diri kita pada saat kita belajar atau memberikan proses pembelajaran di dalam ruang kelas terhadap siswa. Dan dalam kondisi seperti ini, saya merasa bangga sekali, merasa senang sekali. Saya merasa berada di tengah-tengah orang-orang cerdas, orang-orang pintar, di mana di sini sudah ada 1 guru penggerak, yaitu Bu Eka Wati ya, SPD MM Bu ya.
Ya, bukan SE Bu ya, SPD ya. SPD. Jadi terima kasih Ibu, ini adalah pertama kalinya, artinya pada saat angkatan berapa Bu ya? Angkatan 6. Jadi berjuang sendiri di sekolah SMP 2 Ketapang tanpa adanya teman yang diajak untuk bertukar pikiran. Nah, tetapi untuk periode sekarang, angkatan daripada Bu Dewi ini ada 3 orang yang melaksanakan calon guru penggerak. Jadi bertiga ini mereka saling sharing, bisa bertukar pikiran. Ketika ada hal-hal yang tidak bisa dikerjakan, mereka saling membantu. Ini sangat menguntungkan sekali ketika ada teman-teman melaksanakan calon guru penggerak ini ada di antara teman di dalam satu sekolah tersebut. Itu. Nah, jadi saya berharap, jadi ketika Ibu nanti sudah dinyatakan lulus ya oleh Kemendikbudristek, bahwa Ibu harus mampu melaksanakan suatu perubahan di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Untuk apa tujuannya? Jelas adalah demi kemajuan sekolah kita. Jadi supaya betul-betul ada perubahan, bagaimana kita bisa mengetahui karakter anak didik kita, kemudian bagaimana caranya kita memahami perilaku budaya positif anak kita, karena sesuai dengan temanya, artinya diseminasi daripada budaya positif ini sangat baik sekali, yaitu kita ingin mengenali daripada nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang positif yang selama ini sudah biasa dilaksanakan oleh para siswa, termasuk oleh para tenaga pendidik. Nah, jadi dengan budaya positif ini sangat luar biasa manfaatnya bagi kita semua. Artinya apa? Kita bisa nanti untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat memajukan daripada sebuah lembaga satuan pendidikan itu tersebut. Nah, jadi saya tidak banyak artinya menyampaikan kata sambutan dalam kesempatan ini, tapi saya atas nama daripada mewakili daripada Ibu Kepala Sekolah mengucapkan selamat dan sukses kepada Ibu bertiga. Selamat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif, dan saya pada kesempatan ini langsung membuka acara ini dan saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih. Demikian saja yang dapat saya sampaikan mewakili daripada Ibu Kepala Sekolah. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan tidak lupa juga mohon ampun kepada Ibu Sang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan saya tutup dengan puja Pramasanti. Om Santi 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 Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Igede Dharma yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Sekarang acara selanjutnya yaitu acara inti dari acara kita pada hari ini, diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu dari Ibu Nimade Dewi Sutami, Ibu Erni Hananadeak, dan Ibu Niketus Sukerti. Selanjutnya untuk acara diseminasi hari ini, yang pertama yaitu pemaparan dari tim penyaji, mungkin bisa diawali oleh Ibu Nimade Dewi Sutami, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dengan penyaji, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan peserta atau Bapak Ibu Dewan Guru dari SMP Negeri 2 Ketapang. Baik, kepada penyaji Ibu Nimade Dewi Sutami saya persilakan. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikianlah pemaparan budaya positif oleh Ibu Niketus Sukerti. Sekarang kita lanjutkan pemaparan yang terakhir yang mungkin akan disempurnakan oleh Ibu Erni Hananadeak. Kepada Ibu Erni Hananadeak kami persilahkan.
Tes 1, 2, 3 tes. Oke, Bapak Ibu semua masih semangat? Oke, saya mau ngajak Bapak Ibu yang sebaik dulu. Silakan kita bangkit berdiri sebentar. Ya kan harus makan siang biar semangat. Oke, nah siang-siang ini panas-panas gini enaknya ngapain kita? Tidur ya? Tapi saya mau ngajak Bapak Ibu bikin banana shake, pisang kocok. Oke, nah langkah pertama untuk bikin pisang kocok itu apa Bapak Ibu? Dikupas. Jadi kita sama-sama membentuk tangannya seperti ini. Katakan pil banana, pil banana. Apa pil banana, pil banana, pil banana, pil banana. Oke, dikupas ya. Oke. Oke, segitiga. Kanan dulu. Oke, pil banana, pil banana, pil banana, pil banana. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah dikupas pisangnya. Nah, sekarang kita mau potong. Ada apa bahasa Inggris potong? Slice. Kita pakai slice. Oke. Slice banana ini. Slice banana. Slice banana. Oke. Oke, 2 kali lagi. Slice banana. Slice banana. Oke, 3, 2, 1. Slice banana. Slice banana. Oke, setelah itu kita mau hancurin. Kita katakan mash. Mash banana. Oke, dihancurin ya pisangnya. Oke. 3, 2, 1. Mash banana. Nah, sekarang udah hancur, udah diambil. Sekarang kita shake, kita bergoyang. Shake banana. Oke. 3, 2, 1. Shake banana. Oke, kita coba dari awal sama-sama ya Bapak Ibu. Biar oke. Segitiga dulu. 3, 2, 1. Pil banana. Pil banana. Slice banana. Mash banana. Shake banana. Oke, selamat menikmati banana shake-nya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Kita sudah mendengarkan dari rekan kita, Ibu Kety, lalu Ibu Dewi, lalu saya ya. Nah, saya menyampaikannya gugup ini sebenarnya. Oke, kita coba ya. Masih bisa. Oke, kita sama budaya positif. Oke, ini tidak saja. Ini saya ambil materinya dari elaborasi tim kami. Jadi ketika kami elaborasi pembicaranya membagikan materi ini, ya. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiskusi bersama. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju? Dijawab ya, setuju, tidak setuju gitu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, setuju semua ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, nanti kita akan bahas apakah ketiga hal ini benar maksudnya sesuai dengan budaya positif atau benar sebenarnya, gitu ya. Oke. Tadi kita sudah main kepalan tangan. Nah, ini ada beberapa paradigma yang ingin kita diskusikan, gitu ya. Jadi, apakah benar bahwa guru itu bisa mengontrol murid? Apakah benar bahwa sebuah kritik yang kita berikan itu akan membuat orang itu tuh merasa bersalah atau semakin kuat karakternya?
orang dewasa, kita sebagai orang dewasa punya hak untuk memaksa orang yang belum dewasa. Bisa jadi? Bisa jadi. Oke. Coba kita lihat sama-sama. Ini ada teori kontrol dan ada teori pilihan. Jadi kalau teori respon kontrol adalah kita mencoba mengubah orang lain agar pandangannya sama dengan kita. Misalnya, Kang Heru itu nggak suka pisang, tapi saya pengen mengubah pandangan Kang Heru itu suka pisang seperti saya. Itu benar atau tidak? Bisa jadi. Atau kita berusaha memahami perbedaan orang lain. Jadi saya berusaha memahami, oh nggak apa-apa nih, nggak suka pisang, yang penting sama-sama buah, jadi masih sehat. Nah, gitu kan? Kita bakal bahas itu sebenarnya punya kontrol kita atau orang lain atas diri kita. Kita sendiri atau orang lain atas diri kita. Nah, disiplin positif itu berbicara tentang maknanya apa, lalu perilakunya apa, teori motivasi, nilai kebajikan, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan restitusi. Pokoknya selesai gempa ya. Nah, satu orang saya minta membacakan pengertian disiplin, tapi yang bagian bawahnya ada namun dalam budaya kita, siapa yang mau baca? Oke, Bu Rahman. Oke, silakan. Yang namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mendesak. Oke, jadi pada dasarnya, pada mulanya kata disiplin itu artinya belajar. Disiplin itu artinya murid, memuridkan. Oke, jadi tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita dengar kata kita harus disiplin, kita adalah punya, kalau saya sendiri sih pandangannya adalah kaku, harus strict, harus lurus, nggak boleh belok kanan belok kiri, begitu. Padahal disiplin sendiri adalah sebuah proses untuk belajar. Oke. Nah, ada juga sebuah nilai kebajikan universal. Oke, jadi setiap orang itu punya tujuan. Kita itu di dalam diri kita, karena berdasarkan dengan keluarga, lingkungan, kita punya nilai-nilai kita. Jadi seperti misalnya saya sangat mengutamakan nilai kemandirian. Orang tua saya selalu mendidik saya untuk mandiri. Atau mungkin Ibu Risma nilai yang diajarkan keluarganya nilai beribadah. Apa-apa harus dimulai dengan ibadah dulu, begitu ya. Terus ada juga nilai untuk berwirausaha, misalnya berusaha. Jadi banyak nilai yang dimiliki oleh kita tergantung dengan lingkungan dan keluarga kita. Oke, tapi itu semua adalah nilai-nilai kebajikan universal yang umum. Nah, ini dia. Saya ingin menjelaskan ini dulu. Saya sangat suka kalimat ini. Saya minta nada. Kalau dibacakan dulu, Bu. Yang warna biru. Yang warna biru nggak kelihatan? Oh ya kan? Oke. Bu Ketut, yang warna biru, Bu Ketut. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita kan sudah menggembar-gemborkan nih, kita merdeka belajar, kita merdeka mengajar, tapi maksudnya selama ini pikir apa sih artinya merdeka? Merdeka itu bebas. Oke, bebas seperti Indonesia bebas. Tetapi apa yang dikatakan Hajar Dewantara ini akan menjadi titik awal kita bersama, pemahaman kita bersama bahwa merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, tapi dia mampu memerintah dan mengatur dirinya sendiri. Jadi dalam pendidikan kurikulum merdeka itu bukan berarti kita membebaskan murid kita sebebas-bebasnya, tetapi kita membantu murid kita agar murid kita dapat memerintah diri mereka sendiri. Oke? Lanjut. Nah, ini dia yang tadi dibahas. Jadi dalam kami sempat berdiskusi di elaborasi
1.3 atau 1.2 saya lupa, bahwa sesungguhnya yang baik adalah, yang benar adalah kita dilarang memberikan hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang masih banyak perdebatan ya. Kemarin kamu masih berdebat penghargaan. Jadi kalau kita memberikan peringkat itu tidak boleh. Kita memberikan pujian di depan umum kepada satu siswa itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu akan membuat siswa yang lain iri. Tapi memang itu masih berdebat ya. Makanya kemarin ketika saya lola area masih diangkat tema itu. Kalau misalnya kita kasih pujian, nanti orang lain tidak termotivasi. Tetapi balik lagi, kalau seseorang itu sudah merdeka, bisa mengatur dirinya sendiri, maka dia akan mengatur dirinya untuk berkembang sesuai dengan apa yang menjadi bakatnya. Lalu yang bisa kita lakukan mengapresiasi adalah secara pribadi. Jadi misalnya dia ini berprestasi nih, nanti ketika di jalan kita panggil, oh bapak suka loh dengan perubahan kamu, ibu suka loh dengan perubahan kamu. Jadi secara pribadi saja, tidak ditunjukkan di tempat umum, itu bisa. Itu namanya penghargaan khusus atau pengakuan secara pribadi. Oke, nah ini kita tebak-tebakan pengajian dulu. Oh itu tadi udah ya tebak-tebakan pengajiannya ya. Oke. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Coba saya ingin satu orang berpendapat apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Siapa? Bu Risma? Baik, saya akan Apa menurut Ibu hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Oh iya, kalau menurut saya hukuman itu sebatas anak melanggar tata tertib mungkin. Kalau konsekuensi itu apa yang sudah disepakati, misalnya tidak mengeluarkan baju, nah tapi mereka melanggar seperti itu. Oke, jadi benar apa kalau hukuman salah satu perbedaannya adalah tata tertib, jadi bukan tata tertib sih, sesuatu yang kita berikan. Jadi hanya satu arah, guru, nggak boleh A, B, C sampai Z. Kamu melanggar saya hukum, begitu ya. Tapi kalau konsekuensi kita membuat kesepakatan bersama. Jadi kalau kamu nanti terbang-terbang di kelas, ya ibu tahu kamu biar nggak terbang nak, begitu kan, seperti itu. Jadi kita membuat kesepakatan dulu, baru melaksanakan kesepakatan itu dengan konsisten. Itu sudah baik. Tetapi saya akan menyampaikan kami belajar hal yang baru, yaitu namanya restitusi. Oke, masih sabar. Kalau hukuman itu lebih kepada membuat identitas murid gagal. Jadi kita kayak kamu salah, kamu nggak bisa, dasar begitu. Tetapi kalau misalnya konsekuensi itu kesepakatan bersama, tetapi tetap menekankan poin kamu melanggar kesepakatan kita. Ya, tapi dia tidak menjas sebesar menjas hukuman. Nah, tapi restitusi itu adalah membantu murid untuk menemukan kesalahannya apa lalu membantu dirinya. Oke, nah ini dia restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setelah mereka melakukan pelanggaran, kita tarik dia dari komunitasnya, kita ajak dia berbicara. Setelah kita selesai, kita kembalikan lagi dan dia akan menjadi pribadi yang lebih kuat karena dalam proses pembicaraannya kita membantu dia menemukan apa yang kurang dari dirinya. Oke. Lalu restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengandalkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi bukan sekedar kamu nggak boleh buang sampah sembarangan, kamu nggak boleh ganggu temannya, tapi lebih kepada kamu kalau besar hasil mau jadi orang yang seperti apa, menghargai lingkungan atau menghargai orang lain atau bagaimana? Oke, poin yang terbesar adalah bagaimana kita mengajak anak-anak bukan untuk menembus kesalahannya, tapi belajar dari kesalahannya. Oke, kita memberikan tawaran dan bukan paksaan. Jadi kita menawarkan dan biarkan murid itu untuk memilih sendiri. Oke, lalu yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah,
keyakinan kelas itu mungkin kalau secara jauh tanpa mengenal dalam mungkin sama aja kayak peraturan kelas gitu. Tapi keyakinan kelas itu lebih besar dari itu karena itu adalah kesepakatan bersama yang dibuat oleh kita. Misalnya pembuatannya pun kemarin kita bisa simulasikan dengan cara misalnya Bapak Ibu silakan buat harapan Bapak Ibu di kelas apa. Jadi Bapak Ibu menulis saya mau supaya tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang ngomongin sama bapaknya, tidak ada yang buang sampah seperti itu. Jadi anak-anak menuliskan lalu kita kelompokkan. Oke, setelah kita kelompokkan kita mencari akarnya. Apa sih menjadi akar dari keinginan dan harapan murid di kelas? Yaitu apa? Misalnya kami guru dan murid saling menyayangi. Jadi saling menyayangi itu mencakup apa? Tidak menghina, tidak membuli, tidak mengejek, tidak mengambil barang orang dengan sembarangan seperti itu. Jadi dari segala keinginan mereka kita cari apa yang menjadi akarnya. Lalu kami murid yang semangat belajar contohnya. Jadi semangat belajar itu artinya apa? Mengerjakan PR tepat waktu, tidak mencontek, tidak ngobrol ketika guru menjelaskan, begitu. Jadi kita mencari akarnya dan kami murid yang peduli dengan teman-teman. Artinya apa? Ketika temannya kesusahan peduli, temannya sakit menolong dan sebagainya. Begitu. Jadi keyakinan kelas lebih kepada sebuah nilai kebajikan yang menjadi dasar dan kesepakatan bersama di dalam kelas, di mana kita guru dan kita muridnya sama-sama bertumbuh di situ. Begitu. Contoh menghargai guru, menghargai teman, menghargai lingkungan, menghargai waktu, datang tepat waktu. Oke, Kak Nurjung. Ya, saya mau bertanya dulu. Coba kira-kira kalau kakak lihat ini keyakinan kelasnya apa ya? Terserah mau yang mana, milih nomor berapa? Soalnya Kak Nurjung pada sudah mulai terbawa ke alam lain, alam mimpi. Saya pilih yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Kira-kira? Mungkin tidak mengganggu temannya saat sedang menulis ya. Oke. Yang menjadi akarnya, yang menjadi tidak mengganggu itu nilai budgetnya apa? Saling apa? Saling menghargai. Oke, saling menghargai. Good. Oke. Apakah benar? Oke. Menghormati orang lain, sama ya, menghargai orang lain. Satu lagi. Siapa yang bisa menjawab yang jangan berlari di kelas atau di koridor? Bukan berlarinya di lapangan aja. Oke, kira-kira itu nilai keyakinan kelasnya apa? Sopan santun, dibungkus, ada lagi? Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kan anak suka lari-lari tuh. Disiplin atau tertib dan keselamatan atau keamanan. Nanti kalau keselio, pleset. Benar. Oke. Sudah bisa dapat gambaran ya Bapak Ibu keyakinan kelas ya. Oke. Next. Jadi intinya adalah pertama kita tanya dulu murid itu mau seperti apa. Jadi kemarin saya coba sebenarnya belum keyakinan kelas sih, ini baru kegiatan yang saya lakukan kepada murid. Mereka tuh maunya seperti apa sih dengan saya. Dan inilah beberapa jawabannya. Ini belum keyakinan kelas, ini baru pembukaannya masing-masing. Jadi mereka berharap saya nggak marah-marah Bapak Ibu. Jadi belajarnya asik dan tidak ribut. Bu Hana jangan terlalu banyak marah. Satu, saya pikir cuma satu, ternyata semua muridnya marah. Saya galak ya. Saya berharap banyak bercandanya, belajar di lingkungan harapan saya. Bu Hana nggak marah paling bawah itu. Terus ini lagi. Saya harap tidak terjadi kesalahan dalam pelajaran. Saya ingin sekali-sekali ditepus, anak baik.
Saya suka pelajaran PKN. Terus ada lagi, oh ini, jangan marah-marah, jangan marah-marah. Jadi itu baru satu hal yang saya refleksikan. Ini kan sebelum buat keyakinan kan, sebelum kita sepakat mau kelas seperti apa, kamu maunya kayak mana sih Nak? Gitu. Ternyata mereka nggak mau saya marah-marah, begitu. Jadi nanti saya akan pancing dengan, oke, Ibu Hana nggak marah-marah, tapi kita akan membahas seperti apa supaya Ibu Hana nggak marah, begitu. Lalu mereka juga ingin pembelajaran yang lebih banyak kegiatannya, yaitu saya refleksikan secara pribadi begitu untuk lebih meningkatkan kebutuhan murid, begitu. Karena saya lakukan ini waktu saya mau melihat kebutuhan murid itu apa. Oke, next. Selanjutnya apa tidak bisa kok berjalan dengan lancar. Nah ini dia, saya ingin kita menjelaskan tentang ini Bapak Ibu. Jadi setiap dari kita punya yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia kita ada 5, kita enggak? Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Oke, jadi sandang, pakan, pangan itu kita butuhkan. Makanan, minuman, tempat tinggal. Lalu kebutuhan kasih sayang dan saling diterima. Kebutuhan kesenangan, lalu kebebasan, lalu penguasaan. Nah sekarang saya mau tebak-tebakan berhadiah Bapak Ibu. Hadiahnya besok beng. Saya janji ya, oke. 3 pertanyaan pertama ya, silakan dipilih jawabannya apa. Tidak ada pertanyaan di sini. Ada seorang anak nih, dia nggak pernah kerjain tugas. Oke, terus datanglah gurunya manggil. Kamu kenapa? Kamu kemana aja biasanya? Kok kamu nggak kerjain tugas? Iya Bu, saya ini bantu orang tua nebak pisang. Nah kalau misalnya nggak ada nebak pisang, ya saya nggak ada uang jajan. Kira-kira kebutuhan apa yang anak itu kurang? Kecuali CGP. Gak boleh. No, oke. Kebutuhan apa ya? Kecuali Bu Eka, Bu Keti, Bu Dewi. Oke. Tadi Bu Risma dulu. Gagal. Karena dikeluarin nggak boleh ngomong. Ulang. Satu lagi. Dua soal lagi. Ada satu anak ini, iya kebutuhan pangan. Karena dia kan bekerja, tapi sudah dibocorkan jadi no. Nggak jadi. Iya, oke lagi. Jadi ada anak namanya Lili. Jadi Lili ditanya selalu pergi ke toilet. Terus pergi. Terus dia tanya, kamu kenapa pergi? Bosen Bu, saya pengen jalan-jalan. Jadi saya karena bosen bermain, jadi saya jalan-jalan aja biar saya keluar lihat teman-teman. Oke, kebutuhan apa? Mami? Kebebasan. Oke, kebebasan. Yang sudah jawab tidak bisa dapat lagi. Jadi dia pengen bebas, makanya dia keluar izin ke toilet untuk lihat-lihat gitu ya. Oke, masih ada 2 lagi. Saya tambahin deh 1, 2 dan 3. Yang sudah jawab tidak boleh ya. Oke. Jadi ada satu anak dia tuh selalu diam. Kita tuh sampai nggak tahu dia tuh dalam hatinya ada apa, gitu ya. Tapi suatu hari gurunya bilang, anak-anak ibu nggak tahu ini gambar sama siapa, tapi kalau tuh kamu bisa gambar nggak? Bisa Bu. Oke, coba gambarin dulu Garuda Pancasila. Gitu. Nah terus akhirnya dia mau mata nggak bisa lagi. Akhirnya dia menggambarkan cantik banget. Terus akhirnya gurunya bilang, wah ini digambarkan oleh si A loh. Ternyata dia sangat pintar menggambar. Kebutuhan apakah yang sudah terpenuhi oleh si A? Salah. Tadi rujuk dulu. Salah. Penguasaan. Iya, jadi mereka sebenarnya ingin diakui kemampuannya dia menggambar. Jadi sebenarnya dia sering tapi oke. Terakhir. Oke, terakhir. Jadi jangan sampai nangis dong.
gitu kan. Oke, yang terakhir, jadi anaknya itu, siapa ya? Ya ini anak tahun lalu. Ciri-cirinya dia tuh sering banget dibantu sama guru. Jadi kalau saking seringnya dia selalu bermasalah sama gurunya. Padahal dia itu ketika ditanya, memang bisa. Dia itu ketika ditanya gurunya, kamu kenapa nak selalu aja bikin masalah? Ibu panggil orang tuamu ya. Terus dia bilang, orang tua yang mana bu? Orang tua saya kan ada di sini. Oke. Kira-kira dari mendengar kisah itu, apakah kebutuhan yang berhubungan terpenuhi? Oke, bagus. Oke. Jadi pemenangnya adalah Bu Marta, Bu Ketut, dan Bu Nubus. Besok ya. Jadi Bapak Ibu, itulah kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia, sehingga kita perlu mengidentifikasikan kalau murid kita itu ada sedikit berbeda, kita tanya, dia itu kenapa? Bisa jadi dari 5 kebutuhan itu tidak terpenuhi. Dan itu kadang-kadang bukan hanya kepada murid kita sendiri pun kalau kita lagi aneh-aneh, kita bisa bercurhat sama teman kita agar kita tahu, oh kamu tuh lagi di fase kebutuhan ini sedang kurang, sedang tidak terpenuhi. Misalnya, nafas itu tiba-tiba tambah kurus banget gitu kan. Lalu kayaknya ibu tuh sandang pangannya nggak pernah makan gitu kan. Bercanda ya. Oke, saya bercanda Bapak Ibu. Ini juga bisa kita gunakan dalam relasi atau hubungan kita dengan sesama rekan guru, keluarga, begitu ya. Oke, Pak, ini yang belum terakhir sih. Tadi sudah dijelaskan ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat orang lain bersalah, teman, pembantu, dan manajer. Oke. Biasanya, kalau penghukum itu sudah jelas ya, kamu salah, kamu dihukum lagi, kamu 100 kali lapangan, gitu ya. Lalu membuat orang merasa bersalah itu, saya paling sering buat ini. Kenapa? Saya senang banget berdrama sama murid. Jahat banget memang ya. Jadi saya suka banget melakukan pendekatan yang seolah-olah ya memang saya tulus sih, ya lembut sih, tetapi sebenarnya saya menyalahkan anak itu sehingga dia merasa bersalah. Nah ini biasanya muridnya jadi nangis, jadi merasa bersalah, tertekan gitu. Jadi coba kamu bayangkan, kalau orang tua kamu tahu masalah ini gimana? Kamu loh, orang tua kamu sudah bekerja keras, kamu cuma belajar aja kok, gak maksimal sih nak. Jadi seolah-olah lembut, tapi justru itu lebih menyakitkan Bapak Ibu. Mendingan anaknya disuruh lari gitu ya, daripada kita membuat rasa bersalah. Karena kalau kita suruh lari, anaknya cuma capek fisik, atau disuruh bersih-bersih, anaknya ya capek sih bersih-bersih. Tapi ketika kita membangun rasa bersalah yang besar, anak itu akan menjadi anak yang tertutup, anak itu akan menjadi takut berbuat salah. Itu saya refleksikan sekali begitu ya. Jadi saya merasa bersalah begitu karena sering melakukan itu. Dulu saya bangga banget, mana anak yang belum saya buat nangis gitu kan. Tapi ternyata anak itu hanya nurut di saya gitu, karena mereka takut saya buat nangis lagi. Tapi di guru lain, mereka lawan, mereka nakal lagi gitu. Karena itu tidak dari hatinya, mereka hanya takut dan gak mau nanti ditanya Bu Hana sedih lagi. Ya Bapak Ibu, lalu ada teman ini, dulu tahun pertama saya kayak gini. Karena saya dulu belum tahu jadi guru itu harus kayak mana, jadi saya baik-baikin murid saya. Mereka minta A, B, C, saya kasih. Gitu. Jadi di situ saya merasa bahwa saya tidak bisa menekankan kedisiplinan. Anak itu menganggap santai sama saya. Bu Hana baik kok. Gampang. Besok aja PR-nya kalau nggak selesai bisa kok. Jadi karena saya dulu pertama kali jadi guru belum tahu harus melakukan pendekatan apa, saya menggunakan pendekatan pekan ini. Gitu. Dan saya merasa kewalahan. Semua anak baru. Semua anak ya akrab sih sama saya, tapi tugas-tugas dan kebutuhan yang harus dikerjakan disepelekan gitu. Yang penting bisa cerita sama saya dan akrab sama saya gitu. Dan itu kurang tepat juga gitu. Saya tidak bisa memberitahu dia bahwa dia salah, bahwa dia harus memperbaikinya karena dia menganggap saya teman gitu. Jadi saya butuh waktu 1 semester lebih untuk keluar dari zona itu dan benar-benar belajar untuk yaitu
lebih disiplin. Tapi dulu saya terjebak di pembuat pasal bersalah itu. Memang kita sebagai guru pasti pernah melakukan ini semua. Begitu. Dan itu tahapan dimana kita belajar, oh saya salah ngelakuin ini. Oke, saya perbaiki lagi. Oh kayaknya nggak bisa deh, anak ini nggak bisa dididik. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ada anak-anak yang memang harus dihukum. Begitu. Dulu pikiran saya seperti itu. Tapi seiring saya waktunya belajar dan pernah di posisi pemantau juga, ini posisi yang sedang saya belajar adalah posisi manajer, di mana saya bisa membantu murid saya menemukan kelemahan, bisa membantu murid saya berkembang dan belajar dari kesalahannya. Kalau pemantau ini kayak lebih kepada, oke, kamu salah, kurang poin ya. Jadi dia tuh mungkin tidak memberikan hukuman apa, tetapi lebih kepada list-list kesalahan. Gitu. Jadi dia memantau. Oke, lanjut. Nah ini dia, ini segitiga restitusi. Nah ini adalah pendekatan yang kami baru pelajari dan kami berusaha untuk terapkan ke depan. Nah ini tadi dibilang adalah ketika ada satu orang yang membuat kesalahan, kita tarik dia dari lingkungannya, kita ajak berbicara, lalu kita kembalikan lagi supaya dia setelah dia memiliki karakter yang lebih kuat. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di tahap ini murid pasti lagi ngerasa bersalah. Kalau merasa bersalah, cuma saya punya 2 kasus seperti yang bakal saya kasih, mereka gitu kan, biasa aja gitu kan. Kalau anak-anaknya mungkin langsung merasa bersalah, dia akan tertekan. Nah, ini posisi di mana kita mengatakan bahwa kesalahan kamu itu bukanlah menggambarkan seluruh hidupmu gitu loh, nak. Gitu. Kamu salah hari ini, tapi kamu nggak salah terus gitu ya. Berbuat salah itu tuh wajar, kan ada semua orang yang sempurna, ada Bapak Ibu juga pernah salah gitu. Jadi ketika kita menyampaikan hal-hal seperti itu, kita menstabilkan identitasnya dan kita membantu dia untuk tahu, oh ya nggak apa-apa, saya salah, asal saya belajar gitu. Oke. Lalu memvalidasi kebutuhan. Jadi ini di sini kasusnya adalah kalau kita sudah tahu dia, misalnya nih kayak contoh kasus saya. Jadi ceritanya kasus kedua aja yang nyata. Jadi kan waktu itu saya memang sengaja menyelesaikan pembelajaran saya lebih cepat 5 menit karena saya masuk nilai, terus anak-anak masih banyak. Jadi anak-anak udah buka sepatu lah. Ya kalau kamu istirahat nggak apa-apa. Jadi ada yang sampai buka sepatu terus tiduran kayak di meja gitu 5 menit sebelum bel ibadah kan. Lalu ada satu ini masih menjadi misteri gitu ya. Siapa sih sebenarnya tahu? Kos kaki ke mulutnya. Jadi ketika dimasukin kos kaki ke mulutnya dia melek. Pemilik kaos kaki mau pegang kaos kakinya. Gitu. Jadi mereka berantem begitu kan. Lalu saya panggil, nggak sih saya tenangkan dulu gitu kan. Lalu ternyata mereka bilang, oh bukan saya pelakunya, tapi saya itu kaos kakimu gitu lah. Tapi ya ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Cuma mereka tahu sebenarnya pelakunya siapa. Setelah nanya dengan nanya kan. Cuma ya udah lah ya. Gitu. Nah, terus yang saya selesaikan adalah berantemnya mereka. Jadi kebutuhannya apa ya? Iya wajar kamu marah karena kaos kaki masuk mulutmu gitu. Jadi seolah-olah ya saya tahu kebutuhanmu, kenapa kamu marah. Kamu wajar marah karena kamu dituduh melakukan yang tidak sebenarnya yang kamu lakukan. Jadi di sini kita bukan membenarkan tindakan mereka, tetapi membenarkan kebutuhan mereka untuk melakukan itu. Wajar kamu melakukan itu, tapi coba kamu nggak marah-marah. Gitu. Coba tanya baik-baik, pasti nggak bakal berantem. Gitu. Ya, jadi kita memvalidasi kebutuhan kenapa mereka melakukan itu, bukan memvalidasi atau menyetujui kesalahannya. Ya, lalu yang terakhir menanyakan keyakinan kelas, apa yang kamu lakukan dari keyakinan kelas kita, kamu jadi anak seperti apa, begitu. Dan apa yang kamu rasakan, kamu akan jadi orang seperti apa. Nah, setelah itu kita berikan waktu 30 detik atau berapa untuk anak-anak melihat apa yang mereka lakukan selanjutnya, begitu ya. Jadi ini contohnya saya berikan. Ini kasus pertama saya. Oh, kasus saya betul ya, salah ya. Oke. Ini saya dengan Gusti Ayu. Ini sebenarnya saya ambil untuk demonstrasi saya itu kasus yang nyata ya, Ibu. Oh, ini masih baladana bunyi ya. Oke.
Baik ya. Nggak apa-apa gitu. Ini saya memvalidasi identitas dan menstabilkan. Kalian belajar dari permasalahan ininya. It's okay to make mistake as long as you learn. Ya, jadi nggak apa-apa. Cuma ibu pengen tahu nih kejadiannya kenapa kalian bisa berkonflik. Siapa masuk duluan? Oke, misalnya kan ya, sekali di ibu, sekali di pikiran tuh, bilang. Saya akan menceritakan. Kita berikan waktu untuk bercerita. Saya kadang megang kan, saya pikir dari nanti dibalikin gitu kan. Nah, Menurut saya ya sekali memang. Oke. Nah ini akan validasi. Pasti jadi kejadian seperti itu ya. Pasti ada alasan kamu marah karena kamu membela diri kamu bagaimana? Iya boleh, saya tuduh. Oke, kalau kamu? yes, saya ini Gak terima kalau buat demokrasi begitu. ya, Oke, ya sekali memang wajar maksudnya kalau misalnya sampai kayak itu wajar kamu berpihak ada yang demokrasi ya. Nah sebenarnya alasanmu baik, tapi kamu bela dirimu. Sekarang yang bertanya, kamu saya masukin bukan bu. Oke, Setiawan, saya tahu kamu bela dirimu merasa kalau kenapa saya diganggu orang, kalau saya nggak ngapa-ngapain gitu ya. Cuma apa hal yang kurang maksimal dari tindakan kalian kamu? Nah ini saya ajak mereka berpikir, mereka emosi. Karena yang tadi mau bilang itu kan ya, emosi bu. Iya, emosi. Tapi kita harus marah ya. Emosi marah dan berantem itu apakah sesuai dengan piagam kelas satu pelajaran kita? tidak, Piagam kelas yang mana? dan Iya, maksudnya tidak sesuai. Tidak. Jadi setelah penelitian kelasnya, Kayaknya kalian belum ngerti ya. Pengendalian diri itu apa? Sebenarnya apa yang harus kalian lakukan ke depannya? nah ini penyelesaiannya. Diri kalian dulu. Kalian mau berdasar mau kayak terus bantu kayak itu kan masih kita langsung. Ya kalau aku bisa semuanya. Oke, saya ajak mereka minta maaf. Nah, Lalu minta maaf juga kepada teman-temannya. hasilnya Oke. Itu ringkasan dari video segitiga restitusinya. Oke. Ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, dan itu kalimatnya nggak kaku ya, nggak harus seperti itu gitu. Tetapi di mana kuncinya kita menstabilkan identitas anak-anak, lalu kita memvalidasi kebutuhannya dan menanyakan keyakinan kelas. Oke. Saya sebentar lagi Bapak Ibu. Oke. Nah ini dia, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk menuliskan. Oh tunggu dulu, sebelum menuliskan, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Ada dong, satu dong, dua orang aja dong. Ayolah. Dari yang tadi saya sampaikan ada nggak Bapak Ibu masih bingung atau bagaimana? Satu saja, kenapa saya nggak dapat BPM dia dapat misalnya? Ayo Bapak Ibu satu saja. Oke, tidak ada? Masa nggak ada sih Bu? Misalnya kasus yang sudah pernah terjadi. Oke Bu Siti, terima kasih Bu Siti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang saya tanyakan dari disiplin. Terima kasih atas pemaparan disiplin. Saya juga baru tahu disiplin itu adalah belajar. Karena yang saya pahami disiplin itu sifatnya kaku. Kemudian dari hukuman, konsekuensi sama apa? Restitusi. Lalu kalau yang biasa diterapkan kan, kalau hukuman tapi tidak diterapkan, konsekuensi sama restitusi ini bedanya di mana? Itu yang saya tanya. Terima kasih. Ibu-ibu rekan CGP lainnya mau membantu? Boleh.
Baik, terima kasih Bu Hana. Terima kasih juga buat Bu Nyoman. Ya, jadi kalau Bu Nyoman nanyain bedanya antara konsekuensi dengan restitusi, kalau konsekuensi itu adalah termasuk ke dalam teori motivasi orang melakukan sesuatu. Jadi kalau konsekuensi itu artinya kontrol kita kepada siswa kita dengan cara kita sudah mensepakati hal tersebut. Jadi kalau misalnya konsekuensinya gini, si Ani menumpahkan air di meja, maka kalau Ani membersihkan meja itu adalah konsekuensi, bukan hukuman. Tapi kalau seperti tadi misalnya si Budi terlambat datang ke sekolah, kemudian Budi disuruh lari ke lapangan, nah itu adalah bentuk hukuman, bukan konsekuensi. Karena apa? Karena dia tidak ada relevansinya yang akan membuat anak itu menjadi atau memperbaiki kesalahannya gitu loh. Jadi ingat Bapak Ibu, setiap kita memberikan rasa tanggung jawab ke anak itu dalam bentuk kesepakatan, itu yang disebut dengan konsekuensi. Kemudian balik lagi ke restitusi. Kalau restitusi itu adalah bagaimana kita sebagai manajer tadi membuat siswa itu menyadari kesalahannya atau menggeser identitas gagalnya menjadi identitas positif dengan cara mengikuti langkah-langkah yang ada di segitiga itu. Jadi intinya restitusi itu membuat siswa menyadari kesalahannya, memperbaikinya supaya apa? Supaya benar-benar dia itu tahu loh, saya itu salah dan saya harus mencari jalan gimana cara memperbaikinya. Itu restitusi. Jadi tidak ada lagi istilahnya di hukum-hukum itu lah ya Bu Nyoman misalnya. Nah tapi kalau yang terlambat Bu Marta, contoh ya, Bu Marta sebagai guru PJOK, kemudian anaknya terlambat pas pelajarannya PJOK, kemudian diberi sanksi atau ya sudah kamu terlambat silahkan lari lapangan 5 kali, itu masuk konsekuensi. Kenapa? Karena memang ada relevansinya pelajarannya Bu Marta gitu. Jadi mungkin itu ya Bu Nyoman. Jadi restitusi itu cara supaya anak bisa kembali memperbaiki kesalahannya, tapi kalau konsekuensi itu adalah bentuk tanggung jawab anak itu setelah dia melakukan kesalahan. Mungkin itu Bu, nanti mungkin jawaban saya tidak pas, nanti ditambahkan oleh teman saya Bu Kerti atau Bu Hana. Terima kasih. Terima kasih Bu Kerti. Seia sekata, oke. Saya juga seia sekata sih. Benar sekali Bu. Jadi penekanannya adalah konsekuensi itu kesepakatan, tetapi lebih kepada tetap kita yang meminta. Jadi meminta anak melakukan ini kan bukan kesepakatan kita, kamu salah, jadi kan melakukan. Begitu. Tapi tetap menekankan identitas salah itu kepada muridnya. Tetapi restitusi lebih kepada oke, kamu melakukan kesalahan, ya ngobrol sama ibu. Gitu. Dan dalam proses ngobrolnya itu kita mengganti identitas yang salahnya menjadi melestarikan identitasnya yang lebih positif, mau belajar, memperbaiki kesalahannya begitu. Dengan harapan bahwa anak itu bisa belajar lingkup hatinya itu lebih besar, bukan hanya menghindari kesalahan, tetapi dia tahu saya bisa belajar dari kesalahan, saya bisa jadi pribadi yang lebih baik begitu. Baik Bapak Ibu, saya akan bagikan kertas, satu kertas kecil saja, silahkan sebelum kita mengakhiri ini tuliskan 1 atau 2 hal baru yang Bapak Ibu pelajari. Jangan lupa tulis nama ya, nomor rekening juga bisa ditulis. Menuliskan 1 atau 2 hal baru yang Bapak Ibu pelajari dari pemaparan kamu bertiga atau pemaparan kamu. Oke. Saya bertanya kepada Ibu demi menghemat energi. Oke, sudah panas sekali. Oh, tidak ada pena ya Bu? Oh ya, ganti-gantian dulu ya Ibu. Oh, Ibu Dewi ada pena mau mengisi juga? Oh ya. Oke. Iya Ibu, bukan isi sih Bu. Jawabannya. Nanti, tapi menunggu jangan ditulis bebeknya. Bebeknya jangan ditulis. Dapat laporan dari
Kue juga jangan ditulis. Terima kasih. Saya mulai bacakan ya Bu Marta. Oke. Bu Marta, hal baru yang didapat di pertemuan ini adalah disiplin dan hukuman. Oke, jadi kayak perbedaan disiplin dengan hukuman ya Bu. Oke, terima kasih Bu Marta. Iya, mohon Pak menulis satu atau dua hal yang mendapatkan dari konsultasi kami hari ini. Oh, sampai menulis apakah Bapak Wakil Kepala Sekolah mau bertanya atau menguapkan sesuatu? Nanti dia bertanya. Kapan pulang? Oke, Bu Risma boleh dibaca ya Bu Risma? Udah ditulis sama Bu? Tulis sama dulu dong Bu. Oke. Sampai. Bisa sampai. Perubahan itu Bu Risma. Oke. Izin membaca ya Bu Ika. Hal baru yang saya dapat peroleh guru harus membedakan hukuman, konsekuensi, pantauan yang dapat untuk bisa menangkap murid. Guru harus mampu melihat kebetulan murid. Itu Bu Eka. Tungguin dong. Oke. Oke, sudah selesai. Oke Bapak Ibu, nanti silakan dikumpulkan. Untuk kesimpulannya, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Oke, betul, mari bisa saya bacakan. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan mencari solusi atau mengajak siswa untuk mencari solusi dengan masalah yang dihadapi siswa dan guru dan apa kebutuhan siswa. Tulis sama Bu. Oke. Ya. Tinggal 1, 2, 3, 4 lagi. Oke, terima kasih Ibu Made. Saya sangat senang mendengar pemaparan tentang budaya positif, konsekuensi segitiga restitusi. Semangat para guru CGP, semoga yang bermanfaat. Terima kasih semuanya. Ya, ibu-ibu CGP mungkin bisa berdiri di sini supaya kita tetap bersama. Oke, Bu Made rujuk. Hal baru yang saya pelajari dari kegiatan ini mengenai bagaimana melakukan pendekatan dengan siswa dengan menyelesaikan suatu masalah yang sudah dilakukan melalui hukuman, konsekuensi, dan refleksi. Thank you. Ibu Keti, hal baru yang saya dapatkan hari ini, saya mengerti dan paham menyelesaikan permasalahan melalui segitiga restitusi, dan saya paham membedakan antara hukuman maupun konsekuensi. Oke, siapa lagi yang belum menunggu sama Bu? Oh ya Pak Gede. Pak Waka. Sudah bisa? Nulis nama dulu Pak. Nulis nama. Nama Pak, nama. Oke, minta tolong. Oke. Oke. Hal baru yang saya dapatkan adalah banyak yang harus kita pahami sebelum memberikan hukuman pada siswa. Merdeka yang artinya bisa mengatur diri sendiri. Hidup punya Mbak Siti. Bonus. Hal baru yang saya dapatkan adalah menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi keadaan-keadaan yang sesuai teori restitusi. Dewasa menghadapi masalah. Sudah matang. Hidup punya. Pak Gede Dharma yang saya dapatkan adalah pembelajaran hari ini tentang bagaimana cara memulaikan disiplin
budaya positif terhadap siswa. Tepuk tangan untuk Pak Wakar. Baik. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi ilmu baru dan kita sama-sama belajar. Saya pun masih sangat jauh. Ketika saya mempelajari ini, saya kadang-kadang ya ampun, aku ini sudah 7 tahun jadi guru, apalah hamba, hanya butiran debu, belum apa-apa dibandingkan yang sebenarnya guru seharusnya. Tapi itulah kita, guru harus terus belajar. Oke? Terima kasih untuk kita semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Swastiastu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tadi sudah hukumannya, penghargaannya sudah, sekarang restitusi. Apa sih restitusi itu? Bapak Ibu pernah nggak dengar kata restitusi sebelumnya? Pernah dengar kata restitusi sebelumnya? Bu Ketut pernah dengar? Pernah dengar? Ya, proses penyelesaian ya Bu. Ya, oke. Jadi betul itu proses penyelesaian. Nah, sekarang saya akan sampaikan atau akan saya paparkan apa sih sebenarnya restitusi itu. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2004 ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu adalah menciptakan murid kita itu supaya mereka mampu menyelesaikan masalahnya, kemudian mengembalikan mereka ke kelompoknya. Jadi kalau misalnya ada anak melakukan kesalahan, kemudian kita menanganinya dengan cara restitusi, anak tadi tidak akan merasa minder atau merasa bahwa mereka itu adalah orang yang gagal, itu tidak. Kenapa? Karena di dalam proses restitusi itu mereka sudah menemukan dengan sendirinya kesalahan apa yang mereka perbuat, kemudian bagaimana cara mereka untuk menyelesaikannya, dan tentu saja mereka juga akan tahu, oh saya ini orangnya seperti apa sih sebenarnya. Kalau sudah seperti itu, mereka akan bisa memotivasi dirinya sendiri sehingga mereka akan kembali lagi ke kelompok teman-temannya dengan perasaan yang lebih kuat. Itu maksudnya. Next Pak. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Ini nanti saya tanya ya ke Bapak Ibu ya. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Kemudian mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, atau mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Jadi ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan-tindakan yang ini yang sudah saya bacakan tadi mungkin pernah kita lakukan ya. Jadi mungkin kita menunjukkan, kamu tuh tahu nggak, kamu tuh salahnya datangnya terlambat, sudah datang terlambat, jalannya pelan-pelan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kita tuh menangannya itu dengan menunjukkan kesalahannya, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahannya waktu dulu. Kamu ini terlambat lagi ya Nak ya, kemarin kamu tuh sudah terlambat loh. Nah itu yang biasanya kita lakukan ya Pak ya. Oke, mengkritik atau bahkan kita sudah karena capek, karena memang dia selalu berbuat salah, akhirnya kita diamin aja, udah nggak usah keluar lagi, diamkan saja. Nah itu adalah sebagai guru kita kadang-kadang melakukan tindakan tanpa sadar, tindakan seperti itu. Next Pak. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan.
Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Jadi adanya restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yaitu tadi Bapak Ibu, kalau dia sama temannya sudah tahu temannya dia melakukan kesalahan, tapi setelah itu dia balik lagi, temannya tahu oh dia sudah memperbaiki. Jadi hubungannya mereka akan kembali baik lagi ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kalau restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi itu adalah cara untuk mencari kebutuhan dasar apa sih yang tidak terpenuhi oleh si anak. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu sih sebenarnya tujuan kita melakukan restitusi. Nah, Baik, terima kasih ya Bapak Ibu sudah menyaksikan video yang saya lakukan kepada siswa dan saya terapkan lewat segitiga restitusi ini ya. Di sini kasusnya Wisnu, anak 8B. Dia bolos pada saat jam pelajaran bahasa Indonesia jam 7.08 ya. Jadi esokan harinya saya memanggil Wisnu untuk menemui saya dan mencari solusi kenapa Wisnu melakukan hal tersebut ya. Dengan pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya ya. Selanjutnya di sini ada pembentukan keyakinan kelas. Sebelum saya melakukan segitiga restitusi, terlebih dahulu saya sudah membentuk keyakinan kelas di kelas saya 8B ya Bapak Ibu ya semua. Jadi saya melakukan segitiga restitusi, ada keyakinan kelasnya, itu kesalahannya termasuk dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati nomor berapa. Jadi terlebih dahulu saya membentuk keyakinan kelas di kelas 8B. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lalu berupa pertanyaan universal dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan koordinasi kondisi kelas dan sekolah ya, sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas itu ikut terlibat di dalam pembuatan keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas itu ya Bapak Ibu ya, terlebih dahulu kita membuat peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu diambil dari peraturan kelas yang kalimatnya bersifat positif. Jadi lebih universal dan bersifat positif. Jadi misalnya dilarang membuang sampah, itu kan masih kalimat negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi usahakan keyakinan kelas itu tidak memakai kata dilarang. Jadi kita simpulkan kalau dilarang membuang sampah di kelas itu sembarangan, itu artinya melanggar apa Bapak Ibu? Kebersihan. Iya, jadi keyakinan kelas yang saya ambil itu tentang kebersihan ya Bapak Ibu ya. Jadi dia mencakup seluruhnya. Begitupun membolos. Membolos itu termasuk dari dilarang membolos. Keyakinan kelas yang saya ambil di sini yaitu tentang kedisiplinan, karena membolos itu termasuk salah satu melanggar kedisiplinan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya tadi sudah ya contoh penerapan segitiga restitusi. Oke, yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional
dan sosial yang baik di mata guru, mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, ya. Lalu bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya ke arah. Bu Nerujung, ada yang mau ditanyakan ya Bu Ner? Tes, oke, silakan Bu Nerujung. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, tadi kan ada yang bilang membuat kesepakatan kelas ya. Bagaimana itu langkah-langkah dalam membuat kesepakatan kelas? Terima kasih. Baik, karena tadi Bu Kerti ya membahas masalah kesepakatan kelas, mungkin Bu Kerti bisa menjelaskan langkah-langkah apa saja sih yang harus kita lakukan ketika kita membuat kesepakatan kelas itu menjadi keyakinan, maksudnya gitu kan, menjadi keyakinan kelas. Silakan Bu Kerti. Baik, terima kasih untuk Bu Nerujung sudah memberi pertanyaan sebagai refleksi untuk kami ya, terutama saya di sini. Cara-cara atau langkah-langkah membuat keyakinan kelas di sini terlebih dahulu saya sebagai guru bersama anak itu membuat kalimat yang sifatnya budaya positif ya, maksudnya lebih meningkatkan budaya positifnya kalimatnya itu. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, lalu tidak berlari-lari di lingkungan kelas, tidak membolos. Nah, dari kesepakatan yang sudah kita buat itu kita ubah lagi untuk menjadi keyakinan kelas. Restitusi menghadapi siswa yang nilainya kurang akibat tidak bisa membaca. Oh, terima kasih ya Bu Nufus ya. Terima kasih ya Bu. Oke, jadi di sini kasusnya adalah siswa yang tidak bisa membaca. Jadi kemampuan membacanya tidak ada sehingga dia tidak mampu menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik. Tentu saja nilainya jadi kurang karena salah satu kemampuannya itu tidak ada. Bu Hana, ada yang mau disampaikan masalah bagaimana langkah-langkah untuk melakukan restitusi? Oke, untuk dipahami bersama Bapak Ibu, yang pertama tidak bisa membaca itu bukan pelanggaran ya. Jadi kita harus punya mindset itu dulu. Dan anak tidak bisa membaca itu bukan pelanggaran, bukan kesalahan gitu. Tapi bagaimana kita bisa menemukan cara untuk membantu dia agar dia bisa membaca begitu. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan, kita mengajak dia berbicara sebenarnya. Kita tanyakan apa yang menjadi kesulitannya. Jadi kita perlu menstabilkan identitasnya dengan cara nggak apa-apa kan? Semua orang itu istimewa. Anak-anak itu istimewa. Kamu bukan tidak bisa, hanya mungkin sedikit terlambat dari yang lain. Begitu. Jadi kita perlu menstabilkan identitas ya supaya anak itu tidak terus merasa aku tuh udahlah nggak bisa apa-apa, udah nggak ada harapan lagi sama aku karena aku nggak bisa membaca. Begitu itu kita pertama di diri kita dulu yang harus fix mindsetnya. Dia bukan anak yang punya masalah, bukan kesalahan, dia nggak bisa membaca. Kita dulu sehingga kita ketika menghadapinya hatinya kita bisa tulus. Memandang dia itu bukan sebagai anak yang bersalah tidak bisa membaca. Maka itu juga akan keluar dari tindak laku kita. Jadi kalau kita sudah fix tadi saya bilang, kita juga bisa menguatkan dia, menstabilkan identitasnya. Kalau misalnya dia itu hanya sedikit terlambat dari temannya yang sudah bisa membaca. Gitu. Jadi ketika kita meyakinkan itu kepada anaknya, buat dia bilang kamu pasti bisa, mungkin kamu hanya sedikit lebih lama, nggak apa-apa, semua orang jalannya beda-beda. Nah, kita juga bisa menggunakan referensi ketika menstabilkan identitas.
Kita cari orang-orang yang pernah juga punya masalah tidak bisa membaca sebenarnya. Gitu. Jadi kita cari tokoh-tokoh yang punya itu kan apa ya? Kalau dalam ilmunya kan diseleksia ya. Apa kekurangan dalam membaca huruf-huruf gitu ya. Jadi kita cari orang-orang yang pernah overcome atau bisa mengatasi disleksia. Jadi dia bilang ini dulu kayak kamu, dia juga pernah nggak bisa baca, dia lama, tapi dia bisa loh belajar akhirnya karena semangat begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita memvalidasi. Jadi oke, kamu nggak bisa membaca, memvalidasi itu kenapa? Coba pasti ada dong alasan kenapa kamu jadi malas nih. Ya kan sebenarnya biasanya anak yang udah nggak bisa itu jadi malas kan Bapak Ibu, udah nggak mau berjuang lagi gitu kan. Jadi kita validasi dulu kebutuhannya. Iya, aku sudah nyoba nggak bisa misalnya. Aduh, saya udah nggak bisa nih, nggak bisa. Jadi iya saya tahu kadang-kadang untuk mengerjakan sesuatu yang sama dengan hasil yang tidak berubah itu susah. Begitu ya. Jadi kayak dia belajar membaca hari ini, besok, kemarin bertahun-tahun dia belajar membaca, tidak ada perubahan, itu pasti membuat dia lelah gitu. Jadi kita bilang iya memang Pak, kalau kamu mengerjakan sesuatu yang bertahun-tahun untuk hasil yang sama, lelah itu wajar. Tetapi kalau kamu menyerah, malah segala yang sudah kamu kerjakan bertahun-tahun itu hilang juga jadinya. Begitu. Jadi kita ajak dia seperti itu. Lalu yang terakhir menstabilkan keyakinan. Ya keyakinan yang bisa kita bilang bahwa ya sekolah dan tempat belajar. Keyakinan kelas kita apa? Berarti dalam kelas juga kita perlu menekankan bahwa keyakinan ini tempat kita adalah belajar. Orang yang datang ke sekolah bukan orang yang bisa, tetapi orang yang tidak bisa untuk belajar menjadi bisa. Begitu. Jadi memang Bapak Ibu ekstra karena ya memang dia benar-benar terlambat dari teman-temannya begitu. Tetapi segitiga restitusi yang mungkin bisa saya sharingkan seperti itu, begitu kepada anak yang memiliki keterlambatan membaca. Mungkin Bapak Ibu bisa juga kemarin saya ajak, maksudnya karena kita tahu sama-sama kita punya anak seperti itu gitu. Kemarin saya ajak dia ngobrol, kamu sudah baca buku cerita nggak? Ini punya buku cerita lucu gitu. Terus dia bilang, oh ya saya udah les baca Bu, saya sudah bisa nulis 3 huruf sekarang sekaligus. Dia bilang, oh udah bagus gitu. Nanti kalau kamu pelan-pelan bisa baca, ya banyak buku cerita bergambar kalau kamu mau. Dengan membaca kamu bisa tahu banyak hal. Dan buku itu bagus begitu. Jadi jangan kita patahkan. Begitu. Itu Ibu, silakan. Baik, terima kasih Bu Hana. Jadi yang dijelaskan sama Bu Hana sangat bagus ya, sangat menarik. Jadi itu ya Bu Novus ya. Jadi anak itu perlu diberikan identitasnya yang stabil dulu. Jadi bahwa memang membaca itu bukan satu-satunya yang membuat hidup kamu hancur gitu. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Hana tadi. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan menanyakan apa sih sebenarnya yang membuat kamu tidak bisa atau tidak mau membaca itu seperti apa. Nah, nanti kalau sudah terjadi, ya Bu Hana sudah memberikan solusinya beberapa hal, yaitu dengan memancing mereka untuk mau baca ya, dengan mengatakan buku itu penting, bisa menambah ilmu. Saya rasa itu mungkin Bu Novus, ya Bu Eka silakan. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit supaya ini tidak miskonsepsi antara teman. Apakah kira-kira masih ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau saya rasa ada lagi? Sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, mungkin inilah tadi acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Lampung Selatan di SMP Negeri 2 Ketapang yang dibawakan oleh Ibu Nimani Dewi Sukami SPD MM, Ibu Erni Hananadeak SPD dan Ibu Niketut Sukarti SPD. Semoga kegiatan kita pada hari ini benar-benar membawa dampak positif dan membawa perubahan yang lebih baik lagi untuk sekolah kita. Saya sebagai pembawa acara pada hari ini mohon maaf apabila dalam penyampaian runtutan acara ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup acara kita hari ini dengan Paramasanti Om Santi Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Oke, selamat siang anak. Oke, kita sebelum memulai pembelajaran kita, ibu mau ngajak anak-anak semua untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan kita bentuk jika anak-anak yakin. Jadi ibu sama kalian punya harapan yang sama untuk satu kelas. Jadi harapan kamu untuk mata pelajaran ini apa? Misalnya, saya mau pelajaran ini kelasnya bersih, saya mau tidak membuli, tidak menyebut nama orang tua, atau tidak. Jadi harapan kamu dengan teman-temanmu, dengan ibu, gitu ya. Jadi dituliskan. Terus misalnya kamu mau peraturan-peraturan yang kayak teman-teman nggak bolos, teman-teman nggak apa, gitu ya. Coba kita tuliskan, lalu sama-sama ditempelkan di sini. Ya, oke, silakan ditulis. Kalau sudah langsung tempel di depan atau sama-sama? Sama-sama. Oh ya, sama-sama. Ada pulpen nggak? Siapa yang nggak punya pulpen nih? Kayaknya Bima nggak punya pulpen. Nah, udah. Yang belakangnya Bima nggak? Oke. Ditulis ya. Kalau kurang bisa minta lagi. Misalnya saya mau seperti apa, seperti apa, seperti apa. Misalnya mau teman-teman kalau lihatnya bersih. Oke, nggak usah panjang-panjang sih, yang penting intinya. Ini satu lagi belum tulisnya, terlalu panjang. Udah? Oh, belum, ada yang belum, ada yang udah.
tidak terputus. Tidak terlambat, tidak bully, tidak makan di kelas. Waktu pelajaran ya, saya ini teman-teman tidak bolos tepat waktu, tidak bolos betul ya? Tidak bolos. Oke. Tidak bolos kepada saya pertama tidak kuliah. Jangan bolos, belajarnya bagus. Tidak berisik. Tidak membuli, tidak mengejek sama orang tua. Tidak ejek. Oke, lanjut. Apa lagi dimulainya? Tidak ada pembulian menghina yang sama berarti. Kelas kami bersih, tidak membuli, tidak mengejek. Ibu-anak tidak marah. Oke. Ada keadilan yang seperti apa? Oke, siap. Sesungguhnya ini ada konsekuensi ya. Lebih disiplin. Selalu bersih. Oke, tidak membuli, sama aja tidak bolos. Oke, saya ingin pas belajar tidak terlalu susah. Jangan terlalu galak. Oke. Bersih. Oke. Kompak tepat waktu. Tidak malas. Oke. Berarti ini ya sudah dikelompokkan ya. Tidak mau ibadah kelas bersih, bicara positif, tidak mencuri, tidak mencuri baju rapi. Oke. Berarti kita simpulkan apa aja sih kesimpulan dari sini? Satu, rajin ibadah ya. Ibadah itu kepada Tuhan. Betul. Oke. Kelas bersih itu kepada apa? Lingkungan. Tidak mencuri, tidak, ini kan udah ya, ibadah udah, kelas bersih. Bicara positif, tidak mencuri, tidak membuli, tidak ejek orang tua itu kepada teman ya. Lalu baju rapi, tidak makan, tidak bolos, tepat waktu, tidak berisik, itu kedisiplinan diri ya. Oke. Nah, maka ibu menyimpulkan bahwa sebenarnya kunci dari kalau tidak bolos itu juga menghargai waktu. Oke. Nah, ibu menyimpulkan bahwa kita semua menghargainya. Ini kuncinya menghargai kan? Menghargai waktu, menghargai lingkungan, menghargai diri sendiri dan orang lain ya. Betul? Nah, terus kamu juga menghormati Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Berarti kalau kita bikin tanda B, ini terlihat terdengar contohnya ya. Berperilaku. Kita contohin kalau yang sama sesama teman terlihat seperti apa? Saling apa ya? Saling peduli ya. Tidak bertengkar aja. Kalau yang dilihat mata kan nggak berakur ya. Yang terlihat itu contohnya akur. Yang terdengar tidak ada ejek mengejek. Tidak ada ejek mengejek. Lalu berperilaku yang kelihatan apa?
Jadi depan kan nggak ngomong ya. Itu sih kayaknya ya kalau semuanya. Oh, lingkungan tuh terlihat bersih. Kalau berperilaku buang sampah pada tempatnya. Tapi ada juga loh kan namanya polusi suara. Tahu nggak polusi suara itu apa? Kalau kamu teriak-teriak, itu polusi suara. Jadi itu tidak ada polusi, tidak ada polusi suara. Tidak ada polusi suara. Oke. Oke, ini buat aja. Lalu bagian ketiga ini tampak tidak tampak. Kalau kamu diri sendiri nih, tampak contohnya apa tadi? Datang tepat waktu ya? Ya. Oke, datang tepat waktu. Kalau nggak menghormati diri sendiri berarti tidak tampak seperti terlambat. Tidak tepat waktu, tidak tampak tepat waktu, tidak tepat waktu. Bajunya rapi kan? Tampaknya rapi. Ini tidak rapi. Pasti nanti bagian terakhir kamu senang nih. Bagian terakhir. Satu lagi apa nih? Bolos. Oh, udah kalau diri sendiri bisa ya. Ini contohnya teman dan lingkungan. Oke. Kalau ini contohnya diri sendiri. Nah, sekarang terakhir. Guru dan murid. Kalau ini tugasnya, kalau ini bukan tugasnya. Kalau guru tugasnya apa? Membimbing. Apalagi? Menasihati. Apalagi? Menunjukkan yang benar. Oh, memberi contoh. Oke. Murid tugasnya apa? Mendengarkan guru, mengikuti peraturan. Mendengarkan. Taat aturan gitu ya? Apalagi? Tidak melawan guru. Aturan itu bertanya. Kalau tidak bisa, ya. Nah, guru tugasnya nggak boleh ngapain? Telat. Oke. Ibu kurang telat ya? Ibu kurang telat nggak? Tidak. Iya nggak? Tapi karena ibu ada, ibu sebenarnya di sekolah cuma ibu kerjaan yang lain ya. Maaf ya, tapi kayaknya kalian senang ya. Terlambat, apalagi guru tidak boleh. Marah-marah boleh. Kalau salah nggak apa-apa. Marah-marah nggak jelas. Sebab Oke. Murid tugasnya nggak boleh apa? Nggak boleh melawan guru. Nggak boleh melawan guru. Oke. Terus datang terlambat. Apa lagi? Tidak mentaati perkataan guru. Tidak taat. Oke. Nah, maka kesimpulannya dari keyakinan kelas kita ada yang dibilang kan? Oke, jadi yang pertama kalau kepada Tuhan kita lebih tinggi ya menghargai dan menghormati, itu lebih tinggi menghormati ya. Jadi yang pertama menghormati Tuhan. betul. Yang kedua menghargai
belajar. Jadi kalau kamu berbuat salah tidak apa-apa, asal belajar. Oke, sekitar